hanya dekat Allahku. Katakan, hatiku terasa tenang Tuhan. Haleluya Yesus, kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Katakan, Engkau keselamatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, selama-lamanya Tuhan, selamanya Tuhan, kami menyembah selamanya, selamanya Tuhan, kami bersyukur selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku ingin selalu bersekutu katakan dari hati kita, kami selalu ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarkan Roh-Mu selalu menyala di dalam setiap hati kami. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di sore hari ini kami boleh berada di rumah-Mu. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau mengetahui setiap kerinduan jiwa-jiwa kami. Engkau tahu Tuhan, kami haus untuk memuliakan Engkau. Kami haus untuk menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, hati dan jiwa kami selalu haus akan firman-Mu, di mana firman-Mu adalah kekuatan buat hidup kami. Firman-Mu adalah penunjuk jalan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk mengurapi kami. Kalau kami boleh di rumah-Mu, kami bersyukur karena ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberkati, dan berkat yang sama juga akan dinikmati oleh saudara-saudara kami yang beribadah di rumah.
Terima kasih Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Dalam tangan kuasa Allah kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuliakan Tuhan? Oke, kita akan merasakan sukacita dari Tuhan. Luar biasa kasih Allah yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Yang ada di atas, selamat sore semua. Engkau Tuhan sumber sukacitaku. Yes. Rasakan sukacitaku di saat ku menyembahmu. Ku percaya semuanya memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Boleh kasih senyum untuk saudara-saudara kita yang ada di dekat. Biarpun kita tidak bisa berjabat tangan, kita kasih senyum kita ya. Senyumnya ketutupan masker gak apa-apa. Tetap ada sukacita dalam diri kita. Yes. Kekuatan-Mu tiada bandingnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu.
Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan menikmati firman-Nya, di mana firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan untuk kita. Firman-Nya ini roti. Kalau kita sekarang mungkin lapar, roti inilah yang akan mengenyangkan hati kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, di mana kita ada di tempat ini, dan Tuhan juga sudah menetapkan kita sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami. Haleluya Yesus. Kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau telah memanggilku sebagai anak kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas sebentar saja Bapak Ibu Saudara. Kita introspeksi diri, sudahkah kita menjadi bait sucinya Tuhan? Sudahkah kita layak
menjadi mezbahnya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jadikan kami mezbah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jadikan kami mezbah-Mu, jadikan aku mezbah roh-Mu bagi keselamatan bangsaku. Angkat suaramu Tuhan, waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami, mengajari kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin sempurna sama seperti Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hati dan setiap kehidupan kami Tuhan, yang menjadi rema dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami siapkan hati kami untuk renungan firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan urapan daripada surga, sehingga kami semuanya boleh mengerti akan berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya? Sungguh luar biasa sekali sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau doa kita sudah didengar oleh Tuhan, amin. Walaupun kita ibadah dengan new normal, kurang nyaman gitu ya karena harus pakai masker. Tetapi kita bersyukur kalau kita diizinkan untuk bertatap muka, amin. Sudah kurang lebih 3 bulan kita lockdown ya. Kita ibadah di rumah masing-masing, ya kan? Kita ibadah lewat on air Radio Shalom. Kita ibadah lewat YouTube yang kita nikmati bersama-sama. Memang Tuhan ada bersama dengan kita saat kita undang. Tuhan tetap hadir dimanapun kita beribadah, walaupun di rumah pun kita tetap beribadah, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan kurang lebih 3 bulan kita berada di rumah dengan ibadah yang kita lakukan, mungkin macam-macam ya yang ibadah yang kita lakukan, tiap keluarga pasti macam-macam. Ada yang duduk manis, jamnya juga berbeda-beda, benar enggak? Ya. Ada yang mungkin karena terlalu sibuk jadi nyambi gitu ya. Puji nama Tuhan. Tapi sore hari ini kita bersyukur kalau kita kembali dipertemukan dalam ibadah kita di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kalau kita koreksi diri kita pribadi, setiap pribadi, selama 3 bulan kita sudah lalui bersama-sama ibadah di rumah lewat on air radio, lewat YouTube, kita koreksi diri kita. Apakah kehidupan kita lebih berkualitas ataukah justru kehidupan kita semakin menurun, Bapak Ibu? Nah, kalau kita berbicara tentang hidup yang berkualitas, apa toh secara umum berkualitas, hidup yang berkualitas secara umum adalah bila seseorang sukses di dalam pekerjaan, bila seseorang sukses di dalam kuliah atau di dalam sekolah, bila seseorang sanggup untuk mengumpulkan uang atau mencari uang. Ketika seseorang mengikuti gaya hidup modern, mengikuti zaman, gitu ya, mengikuti produk-produk yang ditawarkan di dunia ini. Saat mereka sanggup untuk mengikuti apa yang dikeluarkan dengan produk-produk yang baru, secara umum dinilai bahwa hidup mereka adalah hidup yang berkualitas. Tetapi pada saat mereka tidak sanggup untuk mengikuti produk-produk yang ditawarkan oleh dunia, maka dikatakan bahwa hidup itu tidak berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang itu tergantung dari apa yang dimasukkan terus-menerus dalam hidup kita. Dan kata-kata bijak ini dibuktikan dengan hasil riset dari seorang ahli, Dr. David McClellan. Selama 25 tahun dia melakukan riset penelitian. Dia menyimpulkan bahwa pilihan kita adalah sebuah kelompok referensi. Artinya apa yang kita baca, buku apa yang kita baca, siapa teman yang menjadi teman karib kita, dan apa yang kita tonton itu sangat mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keberhasilan seseorang dibandingkan hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, pikiran kita itu yang mempengaruhi kehidupan kita ke depan nanti. Sadar ataupun tidak sadar. Artinya ketika kita terbiasa untuk memasukkan pikiran-pikiran positif dalam pikiran kita secara terus-menerus, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Tetapi sebaliknya, saat kita terus-menerus memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, maka kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana Raja Salomo mengatakan di dalam Amsal Soleman, kita buka di dalam Amsal Soleman, pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 bagian A. Amsal Soleman pasal 23 ayat yang ke-7 bagian A. Di situ dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Siapa diri kita? Artinya siapa diri kita? Itu ya apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah kita. Itu artinya begitu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memulai dengan hal-hal, dengan membangun kehidupan yang berkualitas? Sudahkah kita bijak untuk memilih dan memilah hal-hal yang akan kita masukkan di dalam pikiran dan kehidupan kita terus-menerus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita ini ibarat kebun. Tergantung dari kita, bibit apa yang akan kita tanam. Apakah kita mau menanam bunga, kita mau menanam buah, kita menanam sayur-sayuran, ataukah kita menanam ilalang? Tergantung dari apa yang kita tanam. Tergantung dari apa yang kita pikirkan secara terus-menerus
tergantung dari apa yang kita masukkan dalam pikiran kita terus menerus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana hidup berkualitas yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita? Di dalam Rum pasal yang ke-12, kita baca Rum pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Rum pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengatakan bahwa hidup berkualitas adalah hidup yang mampu untuk mengejar dunia ini. Hidup berkualitas adalah bagaimana kehidupan kita berhasil untuk mengejar kemewahan dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengerti apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kehidupan yang berkualitas, yang diperkenan Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, adalah kehidupan di mana kita memikirkan semua yang benar, memikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu belajarlah hidup seperti Rasul Paulus yang senantiasa memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi terlebih di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan remehkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan pernah remehkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar bahwa segala sesuatu yang kita masukkan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita terus menerus, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah kalau saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di pikiran kita? Untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa yang kita pikirkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali masih lama, kita terus menerus sejak aku kecil, hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tapi sampai aku sudah tua, Tuhan tidak datang-datang. Kalau itu terus menerus kita masukkan di dalam pikiran kita, tidak akan pernah kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi kalau kita berpikiran bahwa seolah-olah besok atau sebentar malam Tuhan datang untuk menjemput kita, maka dengan hati-hati kita akan melakukan kehidupan kita ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita waspada dalam kehidupan ini. Kita tidak akan meremehkan hidup ini, kita tidak akan sia-siakan kehidupan ini. Karena apa? Karena di pikiran kita bahwa Tuhan segera datang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah masing-masing kita sama-sama membangun hidup yang berkualitas saat kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar kunci untuk memiliki hidup yang berkualitas, terambil di dalam Maleakhi pasal yang keempat.
Kita buka di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang keempat tentang hari Tuhan, yang berbunyi demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kunci untuk memiliki hidup yang berkualitas yang pertama adalah membangun hidup yang berkualitas emas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangunlah hidup kita dengan kualitas emas, yang berarti melakukan kebaikan, bahkan menjadi teladan di dalam kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi teladan untuk orang lain. Siapapun yang ada di sekitar kita, dia melihat kualitas emas itu ada di dalam hidup kita. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 bagian B. 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita, baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam kasih kita, baik dalam kesetiaan kita dan kesucian kita. Puji nama Tuhan, kualitas emas harus menjadi karakter dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, takut akan nama Tuhan. Kita kembali kita baca di ayat yang kedua di dalam Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Takut akan Tuhan tidak sama artinya dengan kita takut pada setan. Tidak sama artinya dengan kita takut kepada ketinggian. Tidak sama artinya kita takut mungkin dengan satu hal atau hal-hal tertentu, Bapak Ibu. Tidak, takut akan Tuhan tidak sama, tidak bisa kita samakan dengan takut dengan hal-hal tertentu. Tetapi takut akan Tuhan adalah kita mengerti siapa Tuhan itu, siapa Tuhan dan seperti apa Tuhan itu. Saat kita takut kepada Tuhan, maka kita mengakui kedaulatannya dalam hidup kita. Membuat kita menghormati Dia karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena kesuciannya, karena kasihnya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga membuat kita menghormati dan menghargai Dia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Firman Tuhan katakan dan mengingatkan kita pada sore hari ini, kalau kita mengakui bahwa kita takut kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau kita selalu melanggar apa yang Tuhan mau kita lakukan,
maka kita memohongi diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa akhir dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dengan takut akan nama Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita semua melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya menjadi pendengar. Kita dengarkan firman Tuhan, kemudian hilang begitu saja. Tetapi kita belajar untuk kita membangun kehidupan yang berkualitas. Kita belajar dari hari ke hari, kita menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita membangun kehidupan kita dengan takut akan nama Tuhan. Amsal Soleman pasal 19 ayat 23. Amsal Soleman 19 ayat 23 dikatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Hidup yang seperti apa? Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-12 bagian B. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12 bagian B berbunyi demikian, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Barang siapa takut kepada nama Allah, dia akan mendatangkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini mengidam-idamkan hidup yang bahagia. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau hidup bahagia. Tidak ada kan? Pasti kita mau hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari yang kita lalui terisi dengan kebahagiaan bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan takut kepada Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan luar biasa. Mari kita membangun kehidupan kita dengan kualitas, dengan kehidupan yang berkualitas. Puji nama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat akan hidup kita. Menjadikan Tuhan pribadi yang berdaulat. Pada saat kita takut kepada nama Tuhan, kita mengerti siapakah Tuhan itu, seperti apa Dia. Dengan takut akan Tuhan, kita menghargai, kita menghormati kekudusannya, kita menghormati keberadaannya, kita menghormati kesuciannya, kita menghormati kasih-Nya dalam hidup kita, sehingga menjadikan Tuhan pribadi yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan kita. Untuk memiliki kehidupan yang sebagai pribadi yang berdaulat di dalam hidup kita, untuk menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat dalam hidup kita, satu-satunya cara adalah kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Saat kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, itu menandakan bahwa kita menyerahkan seluruh kehidupan ini total ke dalam tangan yang berkuasa, sehingga Dia berdaulat penuh dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka mustahil kita menjadikan Tuhan adalah satu pribadi yang berdaulat dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Sehingga membuat kita seringkali kita kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengenal dengan benar siapa pribadi yang berdaulat itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita salah untuk menilai pribadi itu. Kita hanya jadikan Allah yang berdaulat dalam hidup kita sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Saat kita sakit, kita perlakukan Tuhan. Kita paksa Tuhan untuk menyembuhkan kita. Saat perekonomian kita terombang-ambing, kita jadikan Dia yang berdaulat menjadi alat untuk memberkati kita.
Saat kita dalam pergumulan yang begitu berat, kita jadikan dia alat untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Kita salah untuk memperlakukan dia sebagai pribadi yang berdaulat dalam hidup kita. Kita salah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga seringkali kita marah, seringkali tidak ada ucapan syukur yang keluar dari lidah mulut kita. Karena apa? Karena kita tidak mengenal dia secara benar. Kasihnya yang begitu luar biasa. Dia tidak memenuhi semua keinginan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena dia adalah pribadi yang berdaulat, dia bertanggung jawab akan setiap kehidupan kita. Dia bertanggung jawab akan setiap kehidupan kita, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kitalah yang dia penuhi karena dia berdaulat atas hidup kita, bukan keinginan kita. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menjalin hubungan yang erat dengan dia. Menjalin hubungan yang akrab dengan dia. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mengenal akan dia. Semakin kita tahu, semakin kita merasakan kasihnya yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, ada ikatan emosional yang terjadi dalam hidup kita dengan dia yang berdaulat. Sehingga membuat kita mengerti apa yang dia mau untuk kita lakukan. Sehingga membuat kita senantiasa mengucap syukur. Walaupun kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi karena kita memiliki ikatan emosional dengan dia, pribadi yang berdaulat dalam hidup kita, maka memampukan kita untuk kita tetap mengucap syukur kepada dia. Puji nama Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah dengan kita menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan, kita meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, untuk memberikan kepada kita roh hikmat dan pengetahuan, roh hikmat dan wahyu, sehingga kita mengenal dia dengan pengenalan yang benar. Sehingga dia menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita boleh melihat bukan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata hati kita. Kita bisa melihat kehadirannya senantiasa ada dalam hidup kita. Dengan mata hati kita yang diperbaharui, dengan mata hati kita yang terang, kita akan mengerti pengharapan tetap ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kabut tebal ada di hadapan kita, tetapi ada satu titik terang. Kalau kita melekat erat bersama dengan pribadi yang berdaulat itu dalam hidup kita. Kalau kita menjalin hubungan yang erat, kalau kita mengenal dia dengan pengenalan yang benar, maka kita akan merasakan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan di dalam kegelapan dunia ini seorang diri. Sehingga pada saat kita mengenal dia dengan
pengenalan yang benar, kita tidak mudah ditipu oleh tipu muslihat daripada iblis dan setan. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pernah mendengar ada satu hamba Tuhan mungkin yang mengatakan bahwa saat kamu mengenal Tuhan saat kamu mengenal Tuhan, saat kamu setia kepada Tuhan, saat kamu taat kepada Tuhan, maka hidupmu akan sukses. Jalanmu rata, semua dikabulkan oleh Tuhan. Seolah-olah benar Bapak Ibu, seolah-olah benar. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan yang kita lalui selalu rata. Tetapi satu hal yang Dia janjikan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Walaupun langit tidak selalu biru, walaupun kabut tebal ada di dalam hidup kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu berjalan bersama dengan kita. Walaupun jalan yang kita lalui tidak rata, bergelombang, bukit, gunung harus kita lalui, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kaki yang kuat untuk mendaki gunung yang tinggi. Tuhan memberikan pundak yang kuat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita boleh menjalani kehidupan ini, sehingga segala sesuatu boleh kita selesaikan karena Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saat kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka kita akan mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita akan mengerti rancangan dan rencananya yang selalu indah dalam hidup kita. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun tampaknya suram, tetapi memampukan kita untuk kita tetap mengucap syukur atas semua yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24, tentang mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengenal Allah adalah sumber kebahagiaan kita sebagai manusia. Sehingga kita tidak akan menyombongkan apa yang kita miliki. Mungkin kita menjadi orang yang bijaksana, tetapi firman Tuhan katakan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Mungkin kita memiliki kekuatan, firman Tuhan katakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Mungkin kita banyak uang, kita berlimpah-limpah kekayaan kita, tetapi firman Tuhan ingatkan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah sebagai berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengenal Allah adalah sumber kebahagiaan kita sebagai manusia. Daniel, kita buka kembali di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian B. Daniel 11 ayat 32 bagian B dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin.
Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, pantang menyerah, tidak mengenal apa yang disebut dengan putus asa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun itu, firman Tuhan katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, dia tetap kuat dan akan bertindak, bukan bertindak menurut pikiran sendiri, tetapi bertindak karena Allah berdaulat dalam kehidupannya. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini saya yakin dan percaya selagi kita hidup di dunia ini, tidak ada manusia pun yang tidak mengalami masalah. Tidak ada manusia pun di bumi ini yang tidak mengalami problem, yang tidak mengalami proses, yang tidak mengalami ujian. Masing-masing kita mengalami ujian, masing-masing kita punya proses, masing-masing kita punya pergumulan. Tetapi yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus membangun kehidupan kita dengan kehidupan yang berkualitas, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas emas, tidak pernah pudar, tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah menyerah oleh dunia ini, tidak akan pernah menyerah oleh pergumulan kita, tidak akan pernah menyerah akan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak akan pernah menyerah akan ujian yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita akan tetap kuat dan kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kembali kepada kita, walaupun kita diproses oleh Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Pada saat Tuhan uji kita, Tuhan proses kita menjadi emas yang murni, kita akan muncul dengan puji-pujian, dengan kehormatan, dengan kemuliaan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Mau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan datang yang kedua kalinya, kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita dipenuhi dengan puji-pujian, kita dipenuhi dengan kemuliaan. Sekalipun kita tidak pernah melihat, firman Tuhan katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, sekalipun kita tidak pernah melihat Dia, tapi kita percaya sehingga membuat kita mengasihi Dia. Sekali kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sore kemarin mengatakan, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Sore hari ini pun Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, walaupun kita tidak pernah melihat Dia, tetapi jangan ragu-ragu, kita tetap percaya. Kata mata rohani kita mengenal Dia yang berdaulat dalam hidup kita.
Mata rohani kita membawa kita untuk kita merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga membawa kita kepada pengenalan yang luar biasa dengan pengenalan yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sore hari ini biarlah firman Tuhan memberkati kita bersama-sama. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, terus menerus dari hari ke hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, siapa teman yang menjadi teman karib kita, apa yang kita tonton, itu yang mempengaruhi kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap hari seperti Raja Daud katakan, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kita sama seperti Raja Daud, kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita membaca surat cinta daripada Tuhan, sehingga pikiran kita terus menerus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman yang menuntun kita, yang membawa kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menasehati, bahkan saling menegur satu dengan yang lain. Karena ada kasih di dalam setiap kehidupan kita, membawa kita kepada kesempurnaan, sehingga saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita teruji seperti emas yang murni, yang berharga lebih daripada emas yang fana. Puji nama Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Biarlah hari-hari yang kita lalui hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau kita teliti hidup kita koreksi diri kita pribadi, setiap pribadi. Selama ini, sudahkah kita membangun kehidupan kita dengan kehidupan yang berkualitas emas, bukan kehidupan yang berkualitas kayu, bukan kehidupan yang berkualitas jerami yang mudah terbakar. Kalau mungkin sore hari ini, dengan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pribadi, setiap pribadi, kita mendapati bahwa kita belum membangun kualitas emas dalam hidup kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, kita mohon roh hikmat itu memenuhi kehidupan kita, sehingga ada pengenalan yang luar biasa dengan pribadi yang berdaulat itu dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian hanya dekat Allahku. Haleluya. Allahku
pujian ini menjadi kerinduan hati kita yang paling dalam, sebagai pengakuan dari hati kita pribadi, setiap pribadi. Bukan kita hanya lakukan lagu ini, tetapi kita resapi kata setiap kata. Hanya dekat Allahku ada ketenangan dalam hatiku, karena Dia yang mengasihi kita, karena Dia yang berdaulat penuh dalam hidup kita, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lepaskan pegangan tangannya. Jangan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita mendekat kepada Dia. Kita bersekutu dengan Dia semakin dekat, semakin dalam. Kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Sore hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problem dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu. Sadarlah, saat kita tidak sanggup dan kita tidak mampu, itu berarti kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada satu pribadi yang mengedangkan kedua tangannya, Dia mengundang kita untuk datang kepada Dia. Kita datang kepada pelukannya. Dia siap untuk memeluk kita. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, saat kita yakin dan percaya, saat ada pengenalan yang benar kepada Dia yang berdaulat, maka tidak ada barang yang mustahil. Semua dapat kita lalui bersama dengan Dia. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini kembali, hanya dekat Allah. Sertai jalanku.
Firman-Mu sudah berhenti pada sore hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap hati dan kehidupan kami terus berbicara dalam setiap hati dan kehidupan kami, lebih tajam, lebih jelas lagi untuk menjelaskan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama membangun kehidupan yang berkualitas saat kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau. Kami membutuhkan kuasa daripada Engkau. Kami membutuhkan hadirat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin dekat Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati hadir-Mu dalam hati dan kehidupan kami yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia penuh dengan kelemahan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini kami berjalan dalam kegelapan dunia ini dengan kekuatan kami sendiri, kami berjalan dengan apa yang kami miliki Tuhan, dengan hikmat kami sendiri Tuhan. Seringkali kami jatuh bangun Tuhan. Seringkali kami menyerah dengan dunia ini. Seringkali kehidupan kami putus asa dan putus asa Tuhan. Tetapi sore hari ini Tuhan, Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, perlunya kami membangun kualitas hidup dengan kualitas emas, hidup yang berharga di hadapan Tuhan, hidup yang indah dan mulia di hadapan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami pribadi, setiap pribadi. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami siap untuk melangkahkan kaki kami Tuhan. Kami bukan lagi menjadi pribadi yang gampang menyerah. Kami bukan lagi menjadi pribadi yang rapuh. Tetapi kami siap menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena Engkau yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Engkau pribadi yang menopang kami. Engkau pribadi yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap berjalan dalam kegelapan dunia ini, berjalan bersama dengan Engkau. Memampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi terang dan garam dunia ini, sehingga semua orang yang ada di sekitar kami boleh melihat sinar kemuliaan-Mu ada dalam hidup dan hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang Kau lewatkan dengan berkat-Mu, berkat yang luar biasa. Sudah kami nikmati dan sudah kami terima. Dan saatnya kami akan mengembalikan berkat itu dengan persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan tangan-tangan kami, sehingga apa yang kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kekasih Tuhan, kita sudah menjalankan ibadah kita pada sore hari ini. Kita sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa beribadah hari ini ya. Kalau saya melihat data kita hari ini Bapak Ibu, ada dari 45.890 kasus, ada 2.465 orang yang tidak bisa melewati tahun ini ya. Kalau kita bisa melewatinya, kita bisa sehat kuat di tempat ini, itu anugerah. Amin. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jadi hargailah kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih sehat, masih hidup. Sementara yang lain mereka tidak bisa melalui tahun ini dengan baik, tidak bisa melalui pandemi ini dengan survive. Kita bisa beribadah sekarang. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu semua, kita semua kuat, sehat,
terus bisa melayani Tuhan, bisa melihat anak-anak kita tumbuh, dan bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Yang ingin memberikan persembahan di rumah, di rekening BCA di 033 1943 001, dan juga rekening persepuluhan di nomor rekening BCA 033 888889191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan itu akan dikelola untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang indah masih diberikan kepada kita. Mari kita berbuah-buah dalam Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur, penuh sukacita, sebab Tuhan mengasihi saya dan Anda, dan hari ini kau berdiri dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan lihatlah umat-Mu yang datang beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kami, untuk kami boleh terus beribadah dan melayani. Kalau kami masih hidup di dunia ini, tugas kami adalah menghasilkan buah dan pergi kepada bangsa-bangsa menyampaikan kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan, Kau tilik satu persatu jiwa-jiwa yang sudah datang, domba-domba yang rindu akan sungai-Mu Tuhan, yang haus akan kebenaran-Mu. Kami boleh beribadah Tuhan, dipuaskanlah jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu pada sore hari ini. Engkau hadir di dalam setiap pribadi, di dalam setiap pergumulan, di setiap sakit penyakit, di setiap persoalan kehidupan. Tuhan adalah Tuhan yang menuntun kami dan memberi kekuatan sehingga hidup kami penuh dengan hidup yang berkualitas, yang melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan kami. Kesulitan-kesulitan tidak membuat kami mundur, tapi memberikan semangat yang baru untuk terus bekerja
bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau kami harus bekerja lebih giat lagi Tuhan, beri kekuatan kepada untuk melakukannya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga kekuatan dan kesehatan mereka. Berkati masa depan anak-anak kami. Jaga dan lindungi kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang mengandung, Tuhan berkati isi kandungan mereka, jaga mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua keluarga-keluarga, bahkan anak-anak kami, orang tua yang ada di rumah juga Tuhan. Tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dan tugas yang mulia ketika kami masih diberi kesempatan untuk menarik nafas kami adalah melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi setiap kami, imam-imam-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka pergi kepada bangsa-bangsa dan melayani Kau dengan segenap hati. Kesempatan yang indah masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihat tangan yang terangkat Tuhan, hati yang terbuka Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan. Utuslah kami seperti yang Tuhan mau kami lakukan Tuhan. Urapi kami dengan urapan itu Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan dan kekuatan untuk melayani Kau dengan segenap hati. Roh Kudus-Mu datang mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari alam Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pengharapan yang besar di dalam Roh Kudus yang menyertai-Mu, memberkati-Mu, dan memberi kekuatan kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.